Di atas langit. Allah yang di atas. Di surga. Ya Allah itu di mana aja deh gitu kan. Di mana-mana itu ya. Allah itu serba tahu di mana alam semesta gitu Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir dan merenung sejenak mengapa kita ada di dunia ini? Pernahkah kita berpikir sebagai apa kita berada di dunia ini? Seringkali kita melihat perputaran siklus kehidupan kita dari kecil hingga besar, perputaran kehidupan alam, siang dan malam. Siapakah yang mengadakan ini semua? Mungkinkah ini terjadi dengan begitu saja? Allah merupakan Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh umat manusia. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kecintaan seorang muslim kepada Rabb-Nya, keyakinan yang harus ada di dalam setiap diri seorang muslim. Orang beriman harus meyakini bahwasanya Allah lah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhannya para nabi Allah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama Yahudi pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Muhammad, kami mendapati dalam Taurat bahwa Allah meletakkan langit-langit di atas satu jari, bumi-bumi di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah berfirman, akulah raja, akulah raja." Maka Nabi SAW tertawa sehingga gigi gerahamnya terlihat karena senangnya mengakui kebenaran ucapan ulama Yahudi tersebut. Kemudian beliau SAW membaca firman Allah Azza wa Jal, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang pun mengingkarinya, mentakwil ataupun mentahrif, yakni memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, dan tidak boleh tamthil ataupun tashbih, yakni menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Quran Surah As-Surah ayat 11. Para sahabat radhiyallahu anhum menerima sifat-sifat Rabb yang dijelaskan dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungan. Mereka beriman kepada kitab Allah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia lagi maha tinggi yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 7. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, ini adalah kitab Allah Azza wa Jal dari awal hingga akhir, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in, perkataan ulama-ulama lainnya menetapkan, baik dalam bentuk nas maupun dalam bentuk zahir, bahwa Allah di atas segala sesuatu, di atas langitnya, Allah di atas arasy-Nya, bersemayam di atasnya. Suatu hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah mengenal Rabb-nya.
mengenal Allah, Rabb yang telah menciptakannya. Mengenal Allah merupakan suatu hal yang agung. Maka kita harus mengenal Allah, dan itu merupakan rukun pertama dari rukun-rukun Islam, yaitu an tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah bahwasanya Allah sang pencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, alam yang sangat indah. Semuanya Allah yang mengatur. Kita akan melihat di dalam ilmu pendidikan bahwasanya bumi yang kita berada di dalamnya itu adalah satu dari jutaan planet-planet yang ada. Dan itu adalah semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan bahwa matahari merupakan planet yang ada di galaksi kita, dan ada matahari-matahari lagi yang lebih besar dari itu, kata orang, dan kumpulan-kumpulan galaksi, semuanya yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Kami hiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Maka planet-planet itu adalah lampu-lampu yang di langit dunia. Kalau dilihat dengan sains bahwasannya terdiri sekian galaksi yang ada, dilihat dari kejauhan 156 miliun tahun cahaya, itu baru langit dunia. Bagaimana langit yang ketujuh? Dan bagaimana itu semua adalah makhluk Allah, dan bagaimana sang Khaliq? Maka kita sebagai makhluk Allah harus mengenal sang Khaliqnya. Mengenal melalui dari perbuatan-perbuatannya. Maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khaliq, sang pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengatur alam semesta ini semuanya dalam kondisi Allah Esa. Tidak ada yang membantu Allah, tapi Allah berkuasa dan Allah Esa di dalam menciptakan, mengatur, memberi rezeki. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dengan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan apa yang diinginkannya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menetapkan nama-nama Allah, menetapkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala esa dalam menciptakan, esa di dalam sifat-sifat yang maha sempurna, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mendengar apapun kata-kata yang kita ungkapkan. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah merupakan suatu kewajiban bagi seorang hamba yang Allah ciptakan untuk mengenal Rabb-Nya yang menciptakannya, memeliharanya, yang memberinya rezeki. Maka kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, mengenal Allah. Dari pemaparan dalil tadi, kita harus yakin bahwa Allah lah Tuhan semesta alam, bahwa Allah lah yang mengatur siklus kehidupan kita.
bahwa Allah lah yang mengatur perputaran kehidupan di bumi ini. Siang dan malam yang terjadi dalam kehidupan dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Rabb, sebagai pengatur alam raya ini. Lalu di manakah Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah ada di mana-mana? Allah ada di mana-mana? Di atas langit. Allah yang di atas. Di atas langit. Di atas aras. Allah di langit, di aras. Di atas. Di atas. Di surga, di alamnya. Di alamnya. Ya. Allah di atas. Ya Allah tuh di mana aja dah gitu kan. Di mana-mana itu ya. Allah tuh serba tahu di mana alam semesta gitu Allah gitu. Menurut saya Allah itu ada di sini, ada di dalam hati saya. Jadi kemanapun saya pergi, Allah selalu ada di sisi saya. Ada yang mana apa pekerjaan kita dia tahu gitu kan. Karena itu azan sesat. Sesat ya. Penepi surang. Iya betul, karena seluruh ciptaan Allah itu kan bertebar luas di seluruh jagat raya. Dan Allah tuh pasti akan mengontrol dan melihat apapun yang ada, apapun yang telah Dia ciptakan. Jadi Allah tidak akan pernah luput dari setiap ciptaannya. Itu tidak pedomannya jo Al-Quran jo hadis. Kalau Allah di mana-mana, gunanya malaikat apa? Itu sasik orang di mana-mana ucapnya Allah. Misalnya kalau ada Allah di mana-mana, nah, kamu di siku ada Allah, tapi kaki apa tuh? Tidak mungkin dah. Di WC, tidak mungkin ada Allah di situ dah. Nah, cuma mungkin Allah tahu keadaan di WC. Di manakah Allah? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang aneh. Pertanyaan ini pernah dilontarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan dengan pertanyaan ini menjadi tolak ukur keimanan seseorang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan benarnya jawaban dari pertanyaan ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pernah ditanya, bagaimana pandangan hukum terhadap jawaban sebagian orang Allah berada di mana-mana? Bila ditanya di mana Allah, apakah jawaban seperti ini sepenuhnya benar? Lalu beliau menjawab, jawaban seperti ini sepenuhnya batil. Apabila seseorang ditanya, Allah di mana? Hendaklah ia menjawab, di langit. Seperti dikemukakan oleh seorang budak perempuan yang ditanya oleh Rasulullah SAW, di manakah Allah? Jawabnya, di langit. Adapun orang yang menjawab dengan kata-kata Allah itu ada di mana-mana, maka jawaban ini sangat samar dan menyesatkan. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana dengan pengertian zat Allah ada di mana-mana adalah kafir karena ia telah mendustakan keterangan-keterangan agama bahwa dalil-dalil wahyu dan akal serta fitrah Allah berada di atas segala makhluk. Dia berada di atas semua langit, bersemayam di atas arasy. Ketahuilah wahai saudaraku, pertanyaan di manakah Allah adalah pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang budak perempuan yang dimiliki oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami sebagai ujian keimanan sebelum ia dimerdekakan oleh tuannya. Beliau bertanya kepada budak perempuan itu, di manakah Allah? Jawaban budak perempuan itu, di atas langit. Beliau bertanya lagi, siapakah aku? Jawab budak perempuan, engkau adalah Rasulullah. Beliau bersabda, merdekakanlah dia, karena sesungguhnya dia seorang mukminah, yakninya perempuan yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan juga terdapat pada 6 tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman,
بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Adapun Arash adalah makhluk Allah yang paling tinggi, berada di atas 7 langit dan sangat besar sekali sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Arash tidak seorang pun dapat mengukur berapa besarnya. Kalau kita tanya kepada sebagian masyarakat, ada orang yang berkata Allah itu di dalam hati setiap manusia. Ada lagi yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Ada lagi Allah itu mengatakan bahwa Allah itu di langit. Kita sebagai umat Islam yang memiliki keyakinan, yang memiliki akidah yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, harus memiliki keyakinan yang jelas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang kadang-kadang dia cuek. Dia katakan, terserah Allah aja lah di masenyo. Ini adalah merupakan orang yang tidak mau peduli terhadap dirinya. Karena diri seorang manusia dia harus beragama. Dia harus mengibadati Rabb yang telah menciptakannya. Dia harus mengenal Rabb yang telah memberinya rezeki. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam." Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi fi 6 ayyam, pada 6 hari. Sebagian menerjemahkan dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy. Allah menyatakan tentang dirinya, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang dirinya, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Di mana arsy itu kaum muslimin dan muslimat? Arsy itu berada di atas langit yang ke-7. Di atas langit yang ke-7. Kalau seandainya kita katakan tadi di awal bahwasannya galaksi-galaksi yang ada ketika dilihat planet-planet itu dari kejauhan 156 tahun 156 juta tahun cahaya, dan itu masih galaksi masih langit dunia. Bagaimana dengan langit yang ke-7? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit yang ke-7. Allah di langit yang ke-7. Allah di atas arsy. Dia mengetahui apa yang ada di dalam ma yaliju fil ard, apa yang masuk dalam perut bumi. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari perut bumi. Berapa tambang-tambang yang dikeluarkan Allah mengetahui. Berapa ikan yang ada di laut Allah mengetahui. Berapa butir pasir-pasir yang ada di pantai Allah mengetahui. Berapa daun dan ranting yang ada di jagat raya, di hutan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang keluar turun dari langit. Yang turun dari langit, berapa tetesan air hujan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui. Wa ma ya'ruju fiha,
apa yang naik ke atas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, dia bersamamu dimanapun juga kamu berada. Kamu di dalam perut bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Allah di mana? Allah di atas arsy. Kita tutup ayat ini dengan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui, maha melihat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dirinya bahwa dia di atas arsy. Dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang ke kaki gunung Uhud, dia ketemu dengan seorang budak perempuan, ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Allahu fis sama. Allah di langit. Ditanya lagi, "Man ana?" Siapa aku? Lalu dijawab, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi meresponnya, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia, sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Di antara orang yang mengatakan Allah itu sangat dekat, sehingga dikatakan wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid. Kami lebih dekat daripada dia, ya, dari urat lehernya. Namun ulama tafsir mengatakan di situ makna nahnu di sini adalah para malaikat, yakni malaikat maut dan malaikat tukang mencatat. Karena berikutnya dikatakan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari mulutnya terlafazkan kecuali ada malaikat yang siap mencatatnya. Maka anggapan yang mengatakan Allah itu di mana-mana merupakan satu anggapan yang sangat keliru, yang bertentangan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an mengatakan dalam 70 tempat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit, Allah di atas arsy-Nya. Maka perlu kita ingat, ini merupakan keyakinan kita sebagai seorang muslim yang mengimani Al-Quran dan mengimani Rasulullah sebagai utusan Allah yang harus kita percayai. Dan itu merupakan keyakinan yang harus tertancap di dalam hati kita. Kalau seandainya kita lihat fenomena yang ada di masyarakat, apa kata orang, maka kata-kata orang berarti itu adalah kata-kata yang tidak berdasar. Maka kita harus kembali berkata dengan berdasar. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya itu merupakan kebiasaan, harus kita kembalikan kebiasaan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana pepatah mengatakan adat bersandi syarak. Syarak bersandi kitabullah. Adat kebiasaan berdasarkan Al-Quran dan syariat, dan syariat harus berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka keyakinan kita, di mana Allah? Jawabannya, Allah di langit. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Bagaimana bersemayamnya? Wallahu alam. Kita tidak mengetahui hakikatnya, karena hakikat sesuatu sifat tergantung kepada hakikat satu zat, dan kita belum mengenalnya. Tapi insya Allah, jika kita masuk dalam surga, kenikmatan yang paling besar adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keyakinan ahli sunnah yang harus kita yakini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pemaparan tadi, dari dalil-dalil yang kita sampaikan tadi, maka selaku orang beriman kita harus yakin bahwa Allah lah Tuhan semesta alam. Bahwa Allah lah yang mengatur segala ini. Dan kita sebagai seorang hamba Allah, dan Allah sebagai sang Khalik, sang Raja, maka kita harus yakin bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan Allah ada di mana-mana, dengan penjelasan para ulama bahwa hanya kekuasaan Allah lah yang meliputi semuanya. Sementara Allah zatnya berada di atas arsy. Mudah-mudahan kita semakin yakin dengan agama Islam yang kita peluk hari ini. Dan semoga Allah mengokohkan kedudukan kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah.
berpegang teguh kepada agama Islam dengan pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Saya Rahmat Ridwan dan seluruh kru Surau TV yang bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.